Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita coba praktekkan praktek sholat Idul Fitri di rumah. Saya akan bertindak sebagai imam dan saya ada anak laki-laki 1 dan anak perempuan 3. Nanti di perempuan ada di belakang dan anak laki-laki saya 1 ada di samping. Kalau 1 simpan tarik di samping imam, saya sebagai imam, anak saya ada di samping saya. Tapi kalau misalnya ada 2, ada 3 laki-laki di rumah dan berjamaah dengan kita, maka posisikan di belakang. Di belakang. Nah, nanti yang 2, yang ketiga ada di sebelah sininya, jika laki-laki. Oke, kita mulai karena ada laki-lakinya hanya 1. Oke, kita mulai. Pastikan menghadap ke arah kiblat dan kita bersiap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Seperti yang disampaikan bahwa kita berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Apabila mau dilafazkan, boleh silahkan menggunakan lafaz usolli sunnatan li'idul fitri rok'ataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Baik, kita mulai dengan niat kemudian takbiratul ihram. Mari kita memulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ini adalah takbir yang disebut dengan takbiratul ihram, di mana kita memulai ibadah salat. Di rakaat pertama nanti ada takbir zawaid sebanyak 7 kali takbir dan tidak termasuk takbiratul ihram yang tadi. Jadi setelah membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah, kemudian bacalah doa iftitah. Silahkan membaca doa iftitah yang Anda hafal, mana saja silahkan, boleh ya. Selepas itu kita baru melakukan 7 kali takbir. 7 kali takbir ini takbir zawaid. Kita hitung takbir sebanyak 7 kali. Nah, di antara takbir ya, boleh kita menambah doa atau zikir dengan membaca tasbih, atau kalaupun tidak membaca apa-apa silahkan, diperbolehkan. Jadi kalau tidak membaca apa-apa boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Tapi kalau membaca, mari kita praktekkan dengan cara membaca. Baca 7 kali. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Zikir Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar cukup disirkan saja, tidak perlu dikencangkan suaranya. Hanya takbirnya dikencangkan, tapi zikirnya hanya disirkan saja, tidak perlu dikencangkan. Baik, setelah 7 kali melakukan takbir zawaid, maka Anda bisa langsung membaca ta'awud terlebih dahulu. Jadi ta'awud adanya di rakaat pertama sebelum membaca surah Al-Fatihah. Jadi bacaannya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup disirkan, dipelankan saja. Itu ya. Dan nanti baca Al-Fatihah baru dizaharkan, disuarakan, dikeraskan bacaannya. Baik, kita praktekkan membaca ta'awud dan membaca surah Al-Fatihah dan kemudian membaca surah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah membaca surah Al-Fatihah, baru kita membaca surah yang dianjurkan. Di rakaat pertama bisa membaca surah Qaf, apabila tidak hafal bisa membaca surah
Sabbihis atau Al-A'la, atau bisa membaca surah yang kita hafal. Misalnya kita hafal surah An-Nas, ya, kita baca surah An-Nas. Ya. Membaca, silakan baca surah yang dihafal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Setelah membaca surah Al-A'la atau surah apa saja, baru lakukan seperti biasa. Ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, baru bangkit kembali. Mari kita praktekkan dari ruku, i'tidal, dipimpin oleh imam. Allahu Akbar. Membaca doa seperti biasa, solat kita membaca doa ketika ruku. Lalu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Membaca doa seperti kita membaca doa ketika solat fardu seperti biasa. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Doa sujud seperti biasa. Kemudian duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Doa seperti biasa. Kemudian kembali sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Kembali berdiri, bangkit. Nah, ketika kita bangkit, ada takbir. Nah, takbir inilah disebut dengan takbir intiqal atau takbir qiyam. Maka tetap dilafazkan Allahu Akbar. Posisi seperti biasa. Takbir yang barusan tidak termasuk kepada 5 takbir yang zawaid tadi. Gitu ya. Jadi di rakaat kedua ini kita melakukan takbir zawaid sebanyak 5 kali. Baik, kita praktekkan. Di selang antara takbir kita membaca tasbih seperti pada rakaat yang pertama. Baik, kita praktikkan. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kemudian baru membaca surah Al-Fatihah seperti yang tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak perlu ada ta'awudz kembali, karena ta'awudz hanya di rakaat pertama. Setelah membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, kemudian membaca ayat dari Al-Qur'an. Dianjurkan membaca surah Al-Ghasyiyah atau silakan membaca surah apa saja. Nah, selesai membaca surah, kita ruku, i'tidal, sujud kembali seperti sholat biasa. Mari kita praktekkan. Kita langsung ruku dan kemudian i'tidal dan kemudian langsung sujud dan di rakaat kedua yang terakhir ini. Allahu Akbar. Bacaan ruku seperti biasa. Kemudian bangun dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Bacaan ruku seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Bacaan antara duduk antara dua sujud seperti biasa. Kemudian sujud yang kedua. Allahu Akbar. Bacaannya seperti biasa. Silahkan ditambah dengan doa yang
ingin dipanjatkan ketika sujud terakhir di dalam sholat kita. Bangkit dari sujud dan rakaat yang terakhir duduk tahiyat akhir. Allahu Akbar. Karena 2 rakaat, jadi posisi kaki dikeluarkan di kaki kiri, jadi posisi at-tahiyat terakhir. Seperti biasa, lakukan at-tahiyat akhir dan lakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sudah praktek sholat Idul Fitri yang kita lakukan. Jadi inilah praktek sholat Idul Fitri yang bisa kita lakukan di rumah. Setelah itu baru kita akan melakukan khutbah. Ya. Bagi yang mau tidak melaksanakan khutbah pun tidak apa-apa, silahkan, karena itu bagian dari sunnah saja. Dan ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak perlu melakukan khutbah seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Kalaupun akan melakukan khutbah, maka kita langsung melakukan khutbah. Demikian praktek sholat, nanti kita akan lanjutkan dengan praktek khutbahnya. Terima kasih, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat.